berada dan selamat datang di podcast Rimpi. Perkenalkan saya Rini, yang dimana pada podcast kali ini aku bakal membahas tentang pertemanan di lingkungan perkuliahan. Nah, podcast kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh narasumber yang bakal sharing-sharing sama kalian. Mari kita sambut Meisya dan Rati. Gimana ya? Gimana nih? Hai. Hai. Halo. Hai guys. Ya ampun. Gimana nih kabarnya Meisya sama Rati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga. Gimana nih? Kan kalian udah jadi mahasiswa nih ya, dari kemarin yang sebelumnya jadi siswa kan udah jadi mahasiswa. Perasaan kalian, first time impression kalian awal masuk kuliah tuh gimana sih perasaannya? Seru kah atau misalnya genial kah atau gimana? Seru Ya, kalau menurutku juga seru sih. Tapi aku tugasnya. kalau aku agak shock aja sih sama apa ya, kayak pertemanan gitu. Oh, iya. Dan banyak tugas, lapar, nggak tidur. Betul itu. Wow, ternyata maksudnya ya sama gitu loh yang ternyata yang dialami setiap mahasiswa. Dan ternyata cocok banget nih sama tema kita kali ini. Udah tau belum? Udah dong. Acil. Pertemanan dalam lingkungan perkuliahan. Wow, ini tema yang sangat ini ya, lagi booming-boomingnya yang dialami ya mahasiswa, mungkin aku, kalian dan lainnya. Nah, aku mau tanya nih sama kalian tuh pasti udah gak asing sama temen, karena temen tuh ya awal mulai kita tuh nggak mungkin ya kalau kita nggak ketemu sama orang tuh kan nggak mungkin, karena kita emang makhluk sosial nih. Terus pasti kalian juga nggak mungkin nggak punya temen satu atau dua orang yang dekat sama kalian. Nah, aku mau tanya, menurut kalian arti atau sudut pandang menurut kalian aja deh, teman itu apa sih? Dari isi dulu deh. Kalau menurut aku sih, menurut aku tuh teman bisa jadi buat apa ya, tempat curhat. Nah, bisa untuk pulang kalau ada masalah. Rumah ya? Iya, jadi rumah. Terus bisa jadi tempat main. Nah, itu sih, cuma menurutku itu aja sih. Oke, kalau buat Rati apa nih? Kalau menurutku ya temen ya itu tadi, temen itu luas, ada temen dekat, temen main, temen apa ya yang cuma ya sekedar kenal gitu. Kalau untuk temen dekat itu yang kayak Meisya bilang, kayak apa ya, keluarga, buat tempat jadi keluarga, tempat cerita. Terus kalau temen yang kenal ya udah cuma kenal, kita tahu gitu aja. Oke, ternyata menurut kalian sendiri pun sudut pandang kalian tuh menarik dan berbeda gitu loh setiap orang tuh. Nah, jadi ternyata menarik banget buat kita bahas. Dan aku mau tanya lagi nih, pasti kan kalian kalau temenan nggak mungkin adem ayem, pasti ada kalanya kalian itu bukan berantem atau marahan, ya marahan tapi cuma kayak sebentar gitu loh. Nah, pernah nggak sih kalian kayak misal gitu sama teman-teman kalian, terus ada sih pokoknya ada satu kejadian yang menurut kalian tuh sampai sekarang masih diingat dan itu susah banget dilupain. Terus kalian gimana sih cara buat menyikapi hal tersebut, biar atau mungkin kalian aku memang saya contohnya temennya toksik, kalian buat menyikapi apakah kalian jauhin atau kalian kasih tahu, entah kalian gimana, itu kalian gimana? Terus jadi aku kayak sama Kak Rati deh, gimana? Kalau dari pengalamanku ya, apa kayak temen tuh yang apa ya, toksik, ada toksik kayak apa ya, kadang rendahin, kayak enggak apa ya, kayak rendahin, terus ngomongin kita belakang. Nah, itu sih kalau untuk problem dalam pertemanan tuh kayak apa ya, mungkin kayak salah pahaman, Ya benar-benar kadang miskom. miskom komunikasi. Ya itu sih penting kalau pertemanan tuh komunikasi. Oke, selanjutnya Meisya nih, kayaknya dilihat dari mukanya pas banget ya. Apa nih menurutmu nih? Pertanyaannya apa tadi? Ya ini tentang pernah nggak sih, kan kalau kalian teman mungkin kalian aku
aku nemu saya contohnya temen yang toksik, kalian buat menyikapi apakah kalian jauhin atau kalian kasih tahu, entah kalian gimana itu kalian gimana. Terus jadi kamu kayak sama Kak Ratu deh gimana? Kalau dari pengalamanku ya, apa kayak temen tuh yang apa ya toksik, ada toksik kayak apa ya, kadang rendahin, kayak enggak apa ya, kayak rendahin gitu. Terus ngomongin kita belakang. Nah, itu sih kalau untuk problem dalam pertemanan tuh kayak apa ya, mungkin kayak salah pahaman, Ya benar-benar. kadang Miskom. miskomunikasi. Ya itu sih penting kalau pertemanan tuh komunikasi. Oke, selanjutnya Mission nih, kayaknya dilihat dari mukanya pas banget ya. Apa nih menurutmu nih? Pertanyaannya apa tadi? Ya ini tentang pernah nggak sih? Kan kalau kalian temenan nggak mungkin ayam ya, pasti ada kalanya kalian tuh punya problem teman-teman kalian sendiri, sedekat apapun itu pasti ada entah salah paham gitu. Nah, misalnya kalian udah hadapin hal tersebut, terus kamu buat menyikapin hal itu gimana? Misal kamu tuh nggak tahu kalau ternyata yang teman yang kamu anggap benar ini ternyata toksik, terus kamu gimana sih cara menyikapinya? Entah kamu jauhi, kamu kasih tahu, entah gimana menurutmu? Kalau menurut aku sih, kalau ada temennya kayak gitu, pertama kali aku tuh pengen kayak apa ya, ngasih tahu gitu loh salahnya tuh apa. Tapi kalau misal kedua kalinya kayak gitu lagi, aku udah kayak nggak punya respect gitu loh. Soalnya udah dikasih kesempatan tapi kok malah Malah enggak. lagi. Ya, dan kebanyakan tuh temenku tuh kayak gitu dari SMA juga. Ya ngomongin di belakang lah, di depan sok manis gitu. Nah, Ternyata ini ya sedekat apapun kalian sama teman kalian tuh ya nggak mungkin menarik buat kalian tuh punya masalah gitu loh. Maksudnya ya gini, ya benar kayak yang toksik tadi, terus tadi apa Mesya aku lupa, yang apa? kalau kamu hilang respect gitu loh. Iya. Nah itu ternyata itu ya mereka nggak salah, tapi itu ya kalau kita mau ngasih tahu sama mereka juga ya kita nggak apa-apa maksudnya kita ngasih tahu, cuma kalau mereka nggak mendengarin ya gitu loh. Dan ya benar mereka nggak salah, cuman ya sifatnya mereka aja memang kayak gitu. Toh manusia itu juga tempat salah, kita juga nggak bisa maksa buat mereka tuh ngikutin keinginan kita, dan kita tuh ada masanya kita nggak bisa ngertiin mereka terus gitu. Nanti kita bakal sampai batin dan malah merusak kesehatan kita sendiri gitu loh. Sama kontrol. Iya, jadi ya benar sih, maksudnya buat kalian semua nih kalau emang udah merasa dalam teman kalian udah toksik, sebaiknya sih menjauh sih nggak apa-apa. Mending kasihan sama kalian diri sendiri, belum tentu tuh temanmu itu bakal kasihan sama dirimu sendiri gitu loh. Kayak ya udah kamu cukup 1-2 kali bilangin, kalau emang mereka nggak mau dengerin udah tinggal aja gitu. Toh temanmu itu juga banyak, nggak cuma dia aja gitu. Terus kamu ngerasain yang SMA ini trauma nggak sih buat kayak berteman, atau setelah kamu di kuliah nih, kan kalau di kuliah kultur shock gak sih sama temennya gitu, atau misalnya di kuliah bakal lebih hati-hati nggak sih dalam berteman? Kan di SMA udah kayak gitu tuh, atau mungkin di SMP udah pernah ngalamin juga yang sama, di SMA malah ngerasain, terus di SMA kaget nih, terus gimana sih cara kalian biar nggak ngalamin hal tersebut? Gimana sih mungkin kalian milih teman atau gimana menurutmu? Lagi deh. Pertemanan trauma sih enggak ya, maksudnya ya udah gitu, bodo amat. Terus kalau buat pertemanan dalam perkuliahan itu ya pasti culture shock juga sih dari SMA ya, kayak bareng-bareng, terus tiba-tiba di kuliahan circle ini bisa sini ya itu agak kaget sih. Terus apa ya, kalau pertemanan tuh ya udah, pertemanan tuh sewajarnya sih, karena tujuan kita kan kuliah ya, setidaknya kita punya 1-2 temen yang paham sama diri kita gitu loh. tapi kan susah ya dari temennya. Iya, ya cari aja sampai ketemu. Terus ya itu setidaknya 1-2 orang teman dekat buat kita cerita, buat kita kalau kesah gitu. Terus Kalau menurut itu kan tadi kan kata Rati kan kalau dia kan nggak trauma ya tentang
temen. Nah kalau aku tuh sebenarnya trauma ya tentang pertemanan, mana yang benar-benar teman, mana yang cuman baik di depan tapi di belakang kayak gitu. Nah sebenarnya di SMA sama di perkuliahan tuh sama, jadi aku tuh kayak ya nggak shock banget lah kalau di perkuliahan kayak gini, soalnya di masa SMA aku tuh juga sirkel-sirkelan. Kayaknya malah lebih parah di SMA aku, soalnya teman-teman SMA aku tuh apa ya, lebih parah daripada yang teman-teman cowok di SMA. Jadi yang cewek tuh kayak apa ya, ya kayak cowok, nah tapi yang cowok malah kayak cewek. Nah Tomboy. bukan tomboy sih, berarti yang cewek tuh kayak rame di kelas tapi cowok dia mendominasi. Nah kan kalau di perkuliahan ini kan apa ya, nggak kayak di SMA sih, nggak rame banget, nggak nyimbang aja sih. Tapi kalau di kuliah ini tuh cuman kultur shocknya tuh ada, temen beberapa gitu udah di ngertiin tapi kok kenapa malah kayak dia tuh pengennya maunya diri pengennya sendiri dan pengennya egois dan gak mikirin temennya gitu lah pokoknya. Keras kepala. Nah keras kepala, pengennya mau dimengertiin tapi nggak mau ngertiin. Itu kayak sifat naluriah manusia mungkin ya, maksudnya tuh kayak gitu kayak Tapi kan bisa diubah ya pelan-pelan. Tapi itu tujuannya itu harus dari diri ya, sendiri. ya mungkin bisa sih kita ngasih tahu, tapi selebihnya itu hak dia mau nggak, dia mau Mau berubah terima lebih atau baik tidak. atau mau lebih buruk gitu loh kan. Guys kita cuma bisa ngingetin persoalan mau berubah atau enggak tuh dia sendiri gitu. Habis itu karena tadi kayaknya ini tuh sangat kayak ini ya, apa ya, pembahasannya sensitif gitu loh. Iya benar-benar. Dan biar aku tuh diriku sendiri dan kalian ini dan mungkin yang menonton bisa lah kalian ngasih pesan-pesan biar kita tuh lebih dalam pertemanan tuh mungkin apa ya, maksudnya bukan hati-hati kayak lebih lindungin juga enggak, apa sih ya namanya, lebih kalau oh ya teman kalau misalnya gini, oh ini nggak bisa ketemu nih, daripada aku sakit hati mending nggak usah. Oh iya ternyata sefriend sama aku nih, nanti aku ajak aja gitu. Menurut kalian gimana nih pesan-pesan biar orang lain tuh nggak ngerasain hal sama yang kayak kalian gitu. Pesan-pesan untuk kalian semua atau teman-teman di luar sana, tidak semua orang di sekitarmu adalah teman. Kenali dulu temanmu sebelum kamu mengenalnya, dan berhati-hatilah karena sifat baik dan manisnya belum tentu baik di kita. Oke, sekian, terima kasih. Pesan dari aku nih buat teman-teman, pilih teman yang sefrekuensi sama kalian, yang ngajak kalian ke hal positif. Terus kalau kalian udah nemu ini teman yang sefrekuensi itu pertahanin. Terus bersyukurlah kalian punya teman itu. Nggak apa-apa teman dikit, yang penting itu berkualitas. Dan kalau yang penting berkualitas daripada kita punya teman banyak tapi toksik. Gak kerasa banget ya sharing-sharing kita pada sore hari ini tuh udah cepet banget gitu loh, kayaknya baru tadi udah kayak selesai aja. Terus menurut aku nih ya, yang bisa aku petik dari podcast kali ini, kita itu ditemuin sama Allah, dipertemukan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang di atas, itu pasti ada sebab dan akibatnya. Kenapa kita sih harus dipertemukan? Belum tentu kita ditemuin sama dia, nanti ditemuin orang yang lain, nanti kita biar bisa lebih menyikapi kalau kita ditemukan orang seperti itu. Jadi tuh setiap kita bertemu dengan orang tuh emang udah pasti ada manfaatnya gitu loh buat kita sendiri. Terus kalau buat aku sendiri ya bisa lebih berhati-hati dengan memilih teman. Maksudnya kita harus lebih bisa memilih teman tuh yang support kita, bukan yang buat down kita, bukan yang buat mental kita tuh yang sakit, bukan kita tuh malah harusnya kita mencari teman itu buat tempat bercerita, bukannya malah dia tuh yang ngomongin kita di belakang gitu. Jadi kayak menurutku carilah teman yang sesuai sama kalian aja gitu. Kayak buat apa sih teman banyak-banyak kalau misalnya malah buat kalian sakit hati gitu loh. Jadi kalian
Jadi semoga obrolan yang kita omongin itu semoga bermanfaat buat aku sendiri dan buat kalian, dan tentunya buat yang menonton pada sore hari ini. Terima kasih untuk Meisha dan Rati yang sudah bersedia menjadi narasumber pada tema podcast kali ini. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa lagi di podcast Merintih selanjutnya. Bye semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.